Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Oke, ya. Dengan kalian nilai. Baik. 2, 3. Sampai dalam komentar mandi. Semua guna kepada rencana mandi. Sampaikan sendiri segala sembunyi karena aku tahan diri. Dengan sekolah aku langsung ke rumah. Tidak salah cium tangan ibu ayah. Karena itu api bapak tidak sendiri karena aku anak mandiri. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Terus tetap berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkan doaku. Apa menang? Mulai depan. Ayo kita tinggal dulu. Ini depan. Mulai depan. Ini di depan. Memulai pelajaran berdoa dulu ya, terus dilanjutkan dengan pembacaan surat Ad-Duha. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walail-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Qaulun azim. Ibu guru absen dulu ya. Iya, Bu Guru. Muhammad Raihan Al-Farizi. Taruh di kotak yang hitam ya. Nama lu Jana. Dari Ramu Jana. Indah Puji Lestari. Kaki Bu Guru. Ketua kelasnya di depan, guru tolong. Taruh di kotak yang warna kuning ya. Muhammad As'ali Mubarak. Anak ini Bu Guru. Taruh di kotaknya. Dari Fatul Zakia. Muhammad Alfiansyah. Sakit Di di mana? ini tenaga ada. Oh ya. Ya tolong, Bapak lagi. Intan Nurasari. Intan Nurasari. Mana? Ini. Siti kamu lihat rumahnya. Ada orangnya? Ada. Masuk. Zahra Amelia Nurjana. Ada Bu. Siti Fadil Zahra. Ada. Muhammad Ridwan Anwar. Muhammad Hamdan. Rifki Husnaini. Berarti yang tidak masuk ada apa namanya? Ya, Bu Guru. Ikut ibu dulu ya. Ya, Bu Guru. Sekarang kita akan mempraktekkan tekuk PPK. Ya, Bu. Dalam hitungan 3, mulai ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bisa? Bisa. Sekarang agak lebih cepat ya. Lagi. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekali buku tulisnya. Sinyal tulis. Taruh, Bro. Bapak semua. Adanya apa? Bapak. Sekarang mau tanya ya. Kemarin masih ingat belajar tentang apa? Masih ingat apa tidak? Apa? Belajar tentang apa? Lingkungan. Sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, tujuan dari mempelajari sumber daya alam, nanti kita bisa mengetahui sumber daya alam apa saja yang bisa diperbarui, yang tidak bisa diperbarui, ataupun sumber daya alam yang tidak akan habis. Nah, untuk kegiatan nanti kita akan ada kegiatan menyanyi, belajar, berlatih. Apakah kalian pernah mendengar kata sumber daya alam? Benar. Nah, coba kalau pernah, mungkin ada yang tahu apa pengertian dari sumber daya alam? Yang bisa katakan?
sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Kalau sumber daya alam bisa diinginkan menjadi apa? Ada yang bisa? Ada apa juga? Ya, Kalau contohnya, contoh dari sumber daya alam. Air. Air kan ada nggak? Coba dari apa? Contoh dari sumber daya alam. Air. Siapa lagi? Yang pertama lagi? Toma? Tumbuhan. Tumbuhan. Kami ini? Udara. Udara. Fauzan? Air. Ya. Nah itu semuanya merupakan contoh dari sumber daya alam. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam, macam-macam sumber daya alam serta manfaat sumber daya alam. Guru bagikan dulu ya materinya. Ya. Jadi, yuk. Zara. Sama. Baik, Pak. Kamil. Adik, jawab. Ayo. Fauzan. Lagi loh. Ada yang mau membantu guru? Ada. Siapa yang mau? Saya. Ya, ini dulu ya ketua kelasnya. Jadi ketua kelas itu harus pemberani, tidak boleh malu. Coba dibaca yang itu, bukan covernya. Mana sendiri? Oh, itu kan ada tulisan di atas. Coba dibaca sendiri. Apa bacanya di situ? L, tulisan warna merah. LKPD. Ya, LKPD. Tahu LKPD itu apa? Tahu. Ya, nah itu nanti ada tugas-tugas dan ada juga materi di situ ya. Ya, Bu. Di bawah itu juga ada nama dan nomor absen, silakan diisi. Kelasnya juga, Bu. Iya. Nomor absen juga, nama lengkap boleh, nama lengkap saja. Sudah tulis semua namanya? Ya. Sekarang kita akan belajar tentang apa tadi? Kami guru sumber daya. Oh, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam di sini bisa juga disingkat menjadi SDA. SDA kepanjangan dari apa? Sumber daya alam. SDA itu merupakan kepanjangan dari sumber daya alam. Pertama kita akan belajar tentang pengertian sumber daya alam. Coba dibuka di materinya ada? Ada. Tentang pengertian sumber daya alam. Nah, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, Bu. Contohnya tadi apa saja? Sapi. Ya. Ayam. Kambing. Domba. Itu kan hewan. Coba sekarang yang tumbuhan. Apa? Rambutan. Rambutan. Apa Sayur. lagi? Sayur. Mangga. Iya, mangga. Apa lagi? Nah, sudah tahu ya pengertian sumber daya alam itu apa? Ya. Ada yang mau bantu dulu? Ya, Bu. Coba beri. Sekarang coba dibaca. Yang ini nggak baca yang keras ya? Sumber daya alam biasa disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan organisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sudah. Paragraf kedua, siapa yang membaca? Baru. Sumber daya alam adalah bahan-bahan dari alam yang dimanfaatkan manusia. Manusia memanfaatkan bahan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sudah. Terima kasih ya baru sama Mbak Meli. Jadi, tadi kan sudah dibaca oleh temannya. Dapat disebutkan bahwa sumber daya alam itu bukan hanya komponen abiotik saja, melainkan juga komponen biotik. Abiotik itu adalah makhluk yang tidak hidup ya. Contohnya meja, kayu, lemari, sapu itu kan tidak hidup. Sedangkan yang dinamakan makhluk hidup di sini seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Sudah paham apa belum? Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam
sumber daya alam. Nah, di sini Bu Guru ada media tentang macam-macam sumber daya alam. Di sini macam-macam sumber daya alam ada 3. Yang pertama berdasarkan sifat, yang kedua berdasarkan jenis, yang ketiga berdasarkan asalnya. Yang berdasarkan sifat di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama dapat diperbarui, yang kedua tidak dapat diperbarui, dan yang ketiga tidak pernah habis. Contohnya yang dapat diperbarui di sini ada berapa? Hewan. Yang kedua gambarnya apa? Bunga. Bukan bunga tapi air. Yang terakhir tumbuhan. Nah, ini semua hewan, air, tumbuhan termasuk sumber daya alam yang apa yang dapat diperbarui. Yang selanjutnya ini tidak dapat diperbarui. Contohnya ada apa saja? Di sini ada gambarnya apa? Gunung. Bukan gunung tapi batu bara. Ya. Terus yang kedua ini ada emas. Yang terakhir ini ada perak ya. Nah, ini contoh yang sudah disebutkan tadi merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Nah, di sini ada juga contohnya. Apa ini? Ada yang tahu? Minyak gas atau minyak tanah. Kalau ini gas. Nah, ini yang dinamakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa Bu tidak dapat diperbarui? Misal dulu, apakah ada gas? Tidak ada. Yang ada itu apa? Minyak tanah. Jadi sekarang ada jarang sekali orang-orang menggunakan minyak tanah ataupun minyak gas. Sekarang itu ibu kalian memasak menggunakan apa? Minyak gas atau gas? Kenapa memakai gas atau LPG? Karena memang sudah jarang ya. Sumber daya alam minyak gas itu sudah mulai habis. Jadi bisa saja tahun 2030-an atau tahun 2040-an itu bukan gas LPG lagi, melainkan diganti dengan sumber daya alam yang lain. Contohnya lagi, kalau dulu bahan bakar untuk sepeda apa namanya? Ya, benar apa? Bensin. Kalau sekarang bensin apakah ada? Ada, tapi jarang. Ya kan? Sekarang namanya bukan bensin, tapi apa? Tahu? Pernah beli bensin? Pernah ikut ayah atau ibu beli bensin? Pernah. Bensin itu warnanya apa? Kuning, hijau, biru. Nah, iya berbeda ya. Bukan hijau itu biru itu bukan bensin namanya, tapi pertamax ya atau pertalite. Itu bukan bensin lagi, tetapi bisa juga digunakan untuk bahan bakar sepeda. Tapi sudah beda ya, sumber daya alamnya bukan bensin lagi, melainkan pertamax atau pertalite. Ya kan sudah beda warna. Iya. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Yang tidak habis dulu. Ya, ada yang jelaskan. Sampai ini dulu. Paham semua? Paham. Ya, ada juga siap. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir apa? Tidak habis. Maksudnya tidak akan habis itu tidak akan pernah habis selamanya ya. Contohnya apa? Matahari. Hari selain matahari. Angin. Bulan. Apakah bulan termasuk? Tidak termasuk sumber daya alam juga. Gunanya untuk apa kalau bulan? Untuk menerangi di malam hari. Apalagi contohnya? Angin ya. Langit apakah bisa termasuk sumber daya alam? Yang lainnya coba apa lagi? Kita menghirup apa? Udara itu juga termasuk apa tadi? Sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Tadi Ibu menjelaskan tentang apa? Macam-macam sumber daya alam. Yang pertama berdasarkan sifat. Sekarang yang kedua. Apa di sini bacaannya? Jenis. Jadi macam-macam sumber daya alam. Yang kedua itu berdasarkan jenis atau berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya di sini dibagi menjadi berapa? Dua. Pembagian yang pertama dari macam-macam sumber daya alam berdasarkan jenisnya di sini apa? Biotik. Tadi kan sudah dibacakan ya sama Mbak siapa tadi? Mbak Meli. Ayo apa tadi yang disebut biotik? Ada yang masih ingat? Biotik. Berarti hewan. Bukan contohnya. Ya, tidak apa-apa juga contohnya. Berarti di sini hewan. Hewan itu termasuk makhluk hidup apa makhluk yang tidak hidup? Makhluk hidup. Berarti biotik itu merupakan benda yang hidup atau makhluk hidup. Contohnya di sini ada apa? Sapi. Ya, sapi, kambing, ayam. Ini kan termasuk hewan ya. Hewan itu termasuk biotik apa biotik?
Biotik. Mbak Diva, hewan termasuk biotik. Kenapa termasuk biotik? Kenapa termasuk biotik? Karena tidak hidup. Pengertian dari biotik hewan ya, Bu Guru tanya. Hewan itu termasuk benda yang hidup atau tidak hidup? Hidup. Berarti hewan itu disebut biotik apa abiotik? Biotik. Kenapa hewan disebut biotik? Karena hidup. Ya, Mbak Diva. Kenapa hewan disebut biotik? Karena hidup. Ini juga apa ini? Ada yang tahu? Daun Apa? Ya, daun sirih. Daun sirih itu termasuk apa? Termasuk sumber daya alam apa? Biotik apa abiotik? Biotik. Kenapa Mbak Mel disebut biotik? karena hidup. Kenapa Mbak Mel daun sirih termasuk biotik? Apa Mbak Mel? Karena hidup. Ya, karena hidup. Nah, ini tadi gambarnya apa? Daun sirih. Apa manfaatnya daun sirih? Buat Bisa jamu. dibuat jamu, bisa dibuat obatan. Iya, benar sekali, dibuat minyak ya sama orang-orang yang sudah sepuh ya, atau yang sudah tua. Ini gambarnya apa? Ada yang tahu? Awan. Sawah, awan, benar. Tapi ini loh, yang Bu Guru tanyakan, ini yang berdiri ada yang tahu? Gunung. Ini yang berdiri. Kipas. Bukan kipas, tapi kincir. Angin. Angin, ya. Ya, Bu. Yang terakhir, ini gambarnya apa? Air. Apakah air termasuk sumber daya alam, Mbak Amel? Ya, Mbak Amel. Iya. Apanya yang iya? Airnya. Kenapa air bisa termasuk sumber daya alam? Karena bisa diminum, bisa mandi, Bisa dimanfaatkan untuk minum, mandi, Iya, cuci piring banyak ya. cuci baju, cuci Jadi baju. ini termasuk apa? Air? Abiotik apa biotik? Biotik apa abiotik? Abiotik ya. Kalau biotik kan makhluk hidup. Ini sini kan sudah ada tulisannya. Sudah ada gambarnya juga ya. Berarti kalau biotik itu yang hidup, kalau abiotik tidak hidup. Ini juga ada bahan tambangnya. Ya. Bahan tambangnya apa tadi? Emas, batu bara, perak itu termasuk abiotik apa? Biotik. Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Nah, ini yang terakhir ya. Macam-macam sumber daya alam yang terakhir itu berdasarkan berdasarkan asalnya dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Yang benda alam yang tak hidup. Contohnya yang hewan apa? Sapi. Dimanfaatkan. Sapi itu diambil apanya? Kulitnya bertubuh, bisa juga dibuat jaket, kok jamu. Bisa kamu. Bukan jamu tapi jaket ya. Selain sapi apa lagi hewan? Hewan dulu. Kambing. Ayam. Diambil lawannya, dimasakkan lawannya. Ya, bisa juga bisa. Terus apa lagi? Ayam apa bisa? Dimanfaatkan apanya? Di bulunya dibuat apa? Yang kedua apa di sini? Tumbuhan itu dimanfaatkan untuk apa? Contohnya? Tumbuhannya dulu sebutkan. Tongkol. Apa jantungnya? Pisang ya dibuat sayuran ya. Apa lagi? Wortel. Selain sayuran? Iya, sawi. Selain sayuran apa? Ada tumbuhan kan ada banyak. Ada buah, ada pohon sengon, itu kan masuk tumbuhan. Ada pohon jati, rambutan, ya tumbuhan. Ya ada tumbuhan apa saja lagi? Selain Sengon.
Ya, pohon sengon diambil apanya? Batangnya dibuat apa? Itu bisa dibuat untuk bukan rumah. Kalau buat rumah tidak kuat ya. Ya, buat meja bisa. Kursi Buat pintu. buat kertas ya. Buat pintu. Buat buku itu bisa juga dari semuanya, dari pohon sengon. Nah, yang terakhir apa ini? Ya, benda alam hidup. Benda alam hidup itu contohnya apa? Batu-batuan. Ya, batu-batuan. Nah, itu termasuk benda yang tahi hidup. Batu emas ya. Batu emas diambil batunya dibuat apa? Bisa dibuat emas. Iya, bisa dibuat apa ini? Cincin. Selain cincin, Kanting. itu termasuk contoh dari benda yang tahi Hidup. hidup. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang apa? Tentang apa saja? Terus ini yang terakhir adalah manfaatnya. Ya, manfaat sumber daya alam ya. Bu Guru ada gambarnya juga ya. Di sini kan ada banyak gambarnya. Kalian sebutkan ya. Ya, Bu. Coba ini gambarnya apa? Baju. Iya benar, baju. Baju itu bahannya dari apa? Terbuat dari Kain. Sebelum menjadi kain? Benang. Iya, benang, benar sekali. Benang ya, bisa juga dari ulat itu. Itu yang dinamakan manfaat dari sumber daya alam. Kan awalnya dari bisa dari ulat sutra, dari apa tadi sudah? Dari benang ya. Terus kemudian diolah bisa menjadi baju. Kalau ini ada yang tahu? Apa namanya? Lidah buaya bisa dimanfaatkan untuk apa? Rambut. Apanya untuk sampo. Bisa dibuat sampo. Terus untuk wajah bisa ya, untuk make up ya. Iya. Tapi diolah dulu kalau mau dibuat sampo. Bisa juga dibuat untuk makanan. Iya. Bisa. Minuman yang harga 280 ribuan itu ada jelinya. Iya. Bisa terbuat dari lidah buaya. Di sini juga ada gambarnya apa ini? Tumbuhan. Kalau ini bukan gunung, Pak. Pasir dimanfaatkan untuk apa? Buat rumah. Iya, dimanfaatkan untuk bahan-bahan pembuatan rumah. Nah, kalau ini apa itu, Guru? Ini panci, wajan gitu. Ini bahannya terbuat dari logam. Nah, logam tadi diolah ya. Setelah diolah bisa dibuat menjadi peralatan dapur. Ini Dicetak meja. iya, meja, kursi. Ini bahannya dari apa? Kayu. Dari kayu. Semen. Jadi kayu tadi sebelum dibuat menjadi kursi itu diolah dulu ya, baru setelah itu bisa dibuat menjadi kursi. Ini juga ada gambarnya apa? Orang atau manusia. Orang atau manusia itu juga termasuk sumber daya alam. Sekarang ya buka LKPD-nya. Nah, di situ ada tugas mandiri ya. Coba dicari pilihan ganda. Ya, pilihan ganda. Ketemu? Terus belakangnya. Ini. Ya, bukan ini. Dicari terus belakang. Itu tugasnya mandiri ya, dikerjakan sendiri. Ini, Bu. Ya, yang ini. Ya, yang tidak ngerti tanya ya. Bu, ini, Bu. Iya, benar. Ini. Yang tidak ngerti tanya. Kerjakan. Matanya apa, Bu? Kenapa matanya apa? Mau pilih jawabnya aja. Coba dilihat, pilihlah salah satu jawaban yang Ada benar. A, B, C atau D. Di sini lah satu. Disilang aja. Di sini, Bu. Ya, disilang di situ. Ada warna itu. Satu ya. 4 D. Gajing gitu. Apa yang berasal dari Tuhan? Keju. Boleh ini berasal dari apa? Kalau setelah tadi apa? Bulan kalau itu dari apa? Hewan sama hewan. Dari hewan. Berarti yang mana yang benar? Coba lagi yang benar. Saya, Bu. Yang 4. Ini tanya sama Mbak Nini. Mbak Nini udah. Saya, Bu.
Tahu terbuat dari apa? Ada yang tahu? Saya. Apa? Kedelai. Iya. Tempe dari apa? Kedelai. Juga, ya. Apa lagi? Udah. Sudah semua? Sudah. Sudah, sekarang buka bukunya ya. Yang nomor 1. Coba lagi dibaca soalnya yang keras sama jawabannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah D. Tuhan. Tuhan. Benar apa salah? Benar. Kenapa Tuhan itu termasuk sumber daya alam? Karena- Bisa diperbarui. Karena makhluk itu. Ya, kalau makhluk hidup itu nanti lama-lama pasti akan habis. Akan tetapi suatu saat nanti itu bisa diperbarui Kembali. Yang nomor 3. Siapa yang mau? Mbak Irma. Satu merupakan benda yang berasal dari sumber daya alam. C. Kulit. Benar apa salah? Benar. Nomor 4, coba nomor 4. Saya. Siapa? Irin. Ya, silakan. Yang keras bacanya. Berikut ini adalah bahan dasar yang berasal dari tumbuhan yaitu kapas. C. Iya benar. Coba kalau wol ya, wol itu tebal ya. Wol. Tahu kain wol? Kalau kain wol itu kainnya tebal. Itu terbuat dari apa? Terbuat dari serat bulu domba. Tahu hewan domba kan? Iya. Hewan domba itu seperti kambing. Kalau kambing gimana bulunya? Tebal atau tipis? Tipis. Tebal. Ya. Nah ini apa tadi namanya? Wol. Wol itu berasal dari bulu domba. Nanti kalau jawab wol salah ya? Ya. Kenapa salah? Karena wol itu berasal dari Hewan. bukan dari tumbuhan. Terus yang nomor 2, nomor 2. Yang B, sutra. Sutra itu apa? Hewan apa tumbuhan? Hewan. Hewan apa? Ulat. Ulat sutra itu bisa dibuat apa? Kepompongnya bisa dibuat baju. Ada baju yang terbuat dari kepompongnya ulat sutra. Itu biasanya kainnya itu dingin, yang pasti pakai itu dingin. Berarti maka jawabannya yang benar adalah kapas ya. Jadi kapas itu terbuat dari tumbuhan. Kalau dulu ada memang kapas, sekarang sudah jarang. Tahu kapas kan? Tahu. Gitu ya. Putih. Salam lima, yang mau. Fauzan silakan. Dia udah tahu terbuat dari C. Kedelai. Ya, dari kedelai. Benar atau salah? Benar. Nomor 6, benar. Ambil. Bahan di bawah ini digunakan untuk membuat tempe adalah kedelai. Benar atau salah? Benar. Kedelai itu termasuk apa? Tumbuhan apa hewan? Tumbuhan. Termasuk biotik apa biotik? Abiotik. Abiotik apa biotik? Biotik. Artinya biotik? Hidup apa tidak hidup? Hidup. Tumbuhan tadi termasuk bisa diperbarui apa tidak bisa diperbarui apa tidak akan habis? Tidak akan habis kan? Karena habis. Tidak ada pernah habis, yang ada tidak akan habis, dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui. Dapat diperbarui. Tidak dapat diperbarui. Yang nomor 7, ada yang mau? Nomor 7, Mbak Iva, mau? Herki. 7. Bahan dasar pembuat kertas adalah D. Latex. Ya, latex. Jadi latex itu insya Allah pohon dari suatu pohon ini. Bukan itu dari pohon itu. Nomor 9. 9. Saya. Mbak Iva, bisa? Coba dibaca 9. Bahan dari A. Syarat bulu. B. Syarat bulu domba. Apa jawabannya? B. Ya, awal tadi dari serat dulu dong. Domba. Ini domba itu termasuk hewan apa tumbuhan? Hewan. Hewan bisa diperbarui atau tidak? Tidak. Bisa diperbarui apa tidak? Tidak. Yang tidak bisa diperbarui itu yang benda mati. Kalau benda hidup bisa. Berarti hewan termasuk benda hidup atau mati? Hidup. Bisa diperbarui atau tidak? Bisa. Sudah semua, sudah dikatakan semua ya? Lalu. Nah, selanjutnya nanti akan ada tugas kelompok ya. Sudah semua? Sudah. Nomor 1 sudah? Sudah. Dua? Sudah. Nomor 3? Sudah. Kalau sudah, sekarang maju ya ke kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok berapa dulu yang maju? Satu. Dari kelompok yang kena nomor 2. Nomor 2 maju semuanya. Nomor 1? Ya. Yang lainnya bilang lagi ya? Ya. Oh ya, maaf kelompok 2.
Caranya begini dulu. Salam dulu, setelah salam, perkenalkan diri. Kamu dari kelompok berapa? Coba silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari kelompok 2. Kenalkan diri. Ini siapa? Muhammad Rayhan Farisi. Tadinya? Kenalkan, nama saya Istaya ini. Ya, terus? Ya. Silakan. Yang dari kami dulu ya, yang pertama. Di situ nama bendanya apa? Menghapus. Terus manfaatnya? Menghapus sumbernya? Dari kami terus dibaca gak? Manfaat? Untuk menghapus Ya, selanjutnya yang nomor 2. pensil. Terus? Sumber kayu dan batu. Manfaat untuk menulis. Baca dah. Yang nomor 3, ini baca. Meja. Sumbernya dari apa meja? Nama benda. Sumbernya dari apa meja? Dari kayu. Manfaatnya untuk apa? Belajar. Ya. Manfaat? Baju. Ya. Terus? Baju. Pakaian. Baju, ya baju. Sumbernya dari apa? Dari kain. Manfaatnya untuk apa? Pakaian. Apa yang terakhir, Roy? Tempat pensil. Sumber bersih. Manfaat tempat pensil. Ada yang mau ditanyakan? Dari nomor 2? Ada yang mau bertanya? Ada. Tepuk tangan dulu. Silakan dari nomor 2. Saya bersih. Kadit, mau present bawa dulu. Ayo, Bu. Ayo. Duduk. Nanti terakhir. Jadi silakan perkenalkan diri dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama benda, menghapus, sumber, karet, manfaat, menghapus. 2. Meja, sumber kayu, manfaat belajar. 3. Baju, sumber benang, manfaat pakaian. Sudah diganti baju dong. Manfaat? Selanjutnya apa bedanya? Ya, ada yang mau bertanya? Enggak ada. Tinggal 1. Ada yang belum? Ya, nomor 5 silakan. 5. Baju, sumber kulit, manfaat sekolah. Manfaat jangan sekolah tapi untuk pergi ke sekolah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang terakhir, kelompok berapa? 3. Silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama benda, meja, kursi, celana penghapus. Gantian ya bacanya gantian dari kirim. Meja, sumber kayu, manfaat untuk belajar. 2. Tas, sumber kulit sapi untuk membawa buku. 3. Pensil, sumber kayu dan batu granit, manfaat untuk menulis. 4. Celana, sumber kain, manfaat untuk dipakai. 5. Penghapus karet untuk menghapus. Sudah? Sudah. Tepuk tangan dulu. Di bawahnya tabel itu ada kesimpulan. Coba kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Aku Dari belajar. pelajaran yang tadi. Kesimpulannya apa? Sebentar sudah aja. Sebelum kesimpulan, itu ada lagunya ya. Ya. Mau nyanyi dulu apa games? Nyanyi. Nyanyi dulu ya, biar setelah itu nanti quiz ya. Ayo, nyanyi lagu apa? Sumber daya alam ya? Ya. Sekarang apa mau quiz? Nanti cepet-cepetan ya. Yang bisa angkat tangan. Ini bukan kelompok ya, tapi individu yang bisa angkat tangan. Soal yang pertama, apa arti dari sumber daya alam? Jadi sumber daya alam, pengertian dari sumber daya alam. Air. Bukan contohnya, pengertiannya. Sumber daya alam adalah itu. Sumber daya alam adalah
Tidak tahu, tinggalkan yang bisa. Tidak boleh lihat di KKPD. Tidak boleh lihat di materinya. Ada yang bisa? Sumber daya alam adalah apa? Tahu. Ya, Sumber daya alam adalah apa? Tunggu gantian ya. Ada bisa? Apa? Sumber daya alam adalah ada aja lah. Apa? ada Bisa? hewan. Hewan ada jenis. Bukan jenisnya, pengertiannya. Bahan dulu dari bahan. Sumber daya alam adalah segala kebutuhan Segala sesuatu yang yang ada di apa? Di mana? bisa kita Di A. dalam Terus kan Mbak? Dan digunakan dan dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. ya, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Siapa yang bisa menyimpulkan? Bagaimana coba? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang Yang ada? di alam yang dapat dimanfaatkan Untuk kehidupan untuk kebutuhan atau kehidupan manusia. Ya. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Hai siapa? Ameli, ibu mas. Ibu jangan pernah rekolahkan dulu kali. Jangan dulu dari mana dulu kali. Boleh deh. Sudah itu. Mbak Meli. ada yang baik dan Apa nih yang dibagi? Sumber daya alam dibagi yang berdasarkan? sumber daya alam Yang berdasarkan apa? sumber daya alam yang berdasarkan Jenis dibagi menjadi apa? Ya apa? objektif dan biologis. Ya siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ya silakan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tumbuhan, hewan, tanah. Ya di situ di bawahnya tabel ada kesimpulan. Ada. Jadi kesimpulan dari Mbak Amel, Mbak Meli, Pak Panung sama lagi Mas Fauzan sekali di situ. Kesimpulan berarti sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam. Macam-macam sumber daya alam dibagi menjadi 3 berdasarkan sifat, asal dan jenis. Ya di situ. Itu kesimpulannya ditulis di rumah ya, disimpulkan di rumah. Besok dibawa dan dikumpulkan. Contohnya tadi saya kasih ya. Ya, pintu. Coba. Sebelum kita mulai. Sekian ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian aja dulu ya.